Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Muafa. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tugas hasil riset yang diberikan oleh Mas Kahfi. Oke, nomor 1 yaitu bagaimana mengelompokkan task dalam front-end development dan bagaimana pembagian tugasnya jika terdapat lebih dari satu orang front-end developer. Perlu diketahui, front-end developer itu ialah pengembang website atau aplikasi di mana tugasnya untuk membuat tampilan website atau aplikasi tersebut menjadi lebih menarik. Tapi perlu kalian ketahui, untuk membuat tampilan website agar menarik itu banyak sekali komponen-komponen dari fitur dan halaman yang saling mendukung, sehingga terciptalah suatu website yang menarik. Di sini saya akan ambil contoh atau referensi dari website YouTube. Bisa kalian lihat, di tampilan aplikasi atau website YouTube ini ada yang namanya komponen dan juga ada yang namanya halaman atau page. Nah, apa itu komponen? Nah, misal nih, komponen itu ya terdapat di dalam navbar ini ada search, ada icon search. Nah, ya kan ada icon search, lalu ada teks YouTube dan ada logo YouTube-nya. Nah, itu komponen di dalam fitur itu. Nah, lalu selanjutnya yaitu untuk halaman atau page berupa beberapa komponen atau fitur-fitur yang sudah disatukan, di mana menjadi tampilan halaman. Nah, di sini kita kan tadi saat masuk ke halaman YouTube itu kita langsung diarahkan menuju ke halaman beranda. Nah, lalu jadi dapat disimpulkan bagaimana cara pembagian tugasnya, yaitu pasti setiap satu orang front-end developer memiliki task atau tugasnya masing-masing, dan juga pembagian tasknya dengan merata atau dengan sesuai jumlah front-end developer yang ada. Lalu agar dapat berjalan dengan baik, seringlah berkomunikasi, karena komunikasi itu penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Oke, selanjutnya yaitu nomor 2, unit dan integration testing aplikasi front-end atau klien. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu sedikit apa itu testing. Jadi testing itu ialah proses pengujian pada suatu aplikasi, di mana pengujiannya itu berupa kualitas dan kinerjanya yang diinginkan. Nah, sebelum aplikasi itu disebarluaskan untuk publik. Oke, yang pertama, apa itu unit testing di aplikasi front-end atau klien? Yaitu proses testing dari hal-hal yang kecil. Seperti misal tadi yang saya bilang di website YouTube ini. Ada komponen navbar, lalu di dalamnya ada fitur search, ya kan, terus ada fitur ini, ada logo, saat kita klik itu akan kembali lagi ke beranda. Di sini kita cek apakah icon search-nya ini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Seperti misal kita akan men-search kata tutorial, kita klik dulu ikonnya apakah berfungsi. Ternyata berfungsi, lalu kita ketikkan kata tutorial. Nah, ternyata apa yang kita input tadi, kata tutorial ini langsung ditampilkan yang berhubungan dengan kata tutorial. Oke. Selanjutnya apa itu integration testing? Oke, yaitu proses pengujian pada penggabungan fitur-fitur atau komponen website yang saling berinteraksi. Seperti di website YouTube ini, kita kan ini langsung diarahkan ke halaman beranda. Nah, di halaman beranda ini kan terdapat ada navbar, lalu ada menu bar yang di bawah ini. Lalu saat kita scroll ini kita ditampilkan dengan macam-macam video. Nah, ini kan satu keseluruhan. Dan ini adalah hasil dari penggabungan beberapa komponen dan fitur yang ada di website YouTube ini. Jadi integration testing ini dilakukan setelah unit testing tadi selesai. Oke, selanjutnya nomor 3 yaitu
apa itu RESTful API dan bagaimana cara kerjanya, lalu bagaimana kedua aplikasi berbeda klien atau front end itu dapat terhubung dengan server atau back end. Oke, sebelumnya apa itu API? Yaitu Application Programming Interface, sebuah software untuk berbagi data antar aplikasi yang berbeda. Sebagai contoh, saat ini kan tadi kita menggunakan website YouTube. Nah, ini kan menggunakan website YouTube. Selain di website YouTube ini juga ada di bawaan handphone, baik di Android ataupun di iOS. Nah, dari contoh ini kan itu kan berbeda platform ya kan. Lalu walaupun berbeda platform tapi tetap bisa digunakan dan diakses dengan baik, dan juga menampilkan data-data yang sama. Kalau ini kan contoh di website YouTube. Nah, coba ini kita di bawaan aplikasi YouTube untuk di Android. Nah, sama kan, tetap menampilkan video. Nah, lalu selanjutnya yaitu apa itu RESTful API? Nah, merupakan penerapan dari API di mana menggunakan protokol HTTP untuk pertukaran data. Lalu, ada beberapa cara di protokol HTTP tersebut. Untuk pertukaran data tersebut, yaitu ada GET request untuk membaca atau mendapatkan data dari sumber. Nah, seperti contoh ini, kita di halaman aplikasi YouTube ini ya kan, kita disuguhkan beberapa data, di mana data ini berasal dari sumber atau servernya. Nah, lalu ada post request digunakan untuk membuat data baru atau menyisipkan data ke server. Nah, kalau misalkan menyisipkan data ya berarti kan kita menginput. Kalau misalkan menginput coba ini ada. Nah, di aplikasi YouTube ini kan terdapat ada upload video. Nah, di sini kita sebagai user kita ingin mengupload data kita ke server. Nah, lalu ada put request, yaitu biasa digunakan untuk melakukan update data yang sudah di server. Nah, biasanya kalau update data itu berupa data ada yang mau diperbarui. Lalu selanjutnya ada delete request yang digunakan untuk menghapus suatu data pada server. Itu sesuai namanya menghapus, jadi kita menghapus data kita yang ada di server. Lalu jadi dapat disimpulkan dengan contoh seperti kita sebagai user, kita melakukan request get saat search. Nih tadi kita saat search video di YouTube ini, kita masukkan kata tutorial, lalu server menangkap apa yang kita input di search ini. Nah, lalu setelah kita mengetikkan kata tutorial kan, nah langsung muncul. Nah, muncul ini ialah sebagai bentuk respons dari server ke user. Kurang lebihnya segitu aja penjelasan mengenai tugas hasil riset dari saya. Mohon maaf kalau ada kata yang tidak dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.